Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Metode Yasir dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu rumus mencari akar kata dalam bahasa Arab. Coba bagi seluruh sahabat Metode Yasir, kita buka bukunya ya, yang jilid pertama di halaman 16. Oke. Rumus mencari akar kata dalam bahasa Arab, yaitu sering dikenal dengan kata mujarrad. Apa? Sering disebut dengan kata mujarradun. Apa itu mujarrad? Mujarrad itu adalah kata kerja, berarti fiil. Ya, kata kerja yang seperti apa? Yang hurufnya asli. Pertanyaannya, Ustadz, berarti ada kata kerja yang hurufnya di luar huruf asli. Ada, ya, ada. Namanya adalah mazid. Ya, berarti ini di luar dari huruf yang asli. Bagaimana menentukan kata tersebut? Bagaimana cara mencari bahwa kata tersebut hurufnya asli? Yaitu terhindar dari awalan, ya, terhindar dari awalan, kemudian terhindar dari sisipan, kemudian juga terhindar dari akhiran. Jadi untuk mencari bahwa itu adalah hurufnya asli, maka kita harus menghilangkan awalnya atau sisipannya atau akhirannya. Biasanya mujarot itu terdiri dari 3 huruf. Ya, biasanya terdiri dari 3 huruf. Namun ada juga 4 huruf. Yang 3 huruf itu disebut dengan fiil tulasil mujarot. Kata kerja sulasi 3 mujarot hurufnya asli. Ada juga yang 4. Kalau 4 apa namanya? Fiil, kata kerja rubai. Ya, rubail 4 mujarrad. Arti apa? Hurufnya adalah asli. Biasanya kalau yang 4 ini biasanya hurufnya berulang. Contoh umpamanya ya. Contoh umpamanya. Zaha. Ya. Zaha. Nah, hurufnya berulang dia. Zaha. Contoh lagi umpamanya. Ka. Nah, kaf hamzah. Contoh lagi umpamanya zalzala. Berulang hurufnya. Atau apalagi contohnya umpamanya contohnya adalah qalqala. Qalqala. Nah, biasanya yang 4 huruf ya, biasanya yang 4 hurufnya berulang. Ya. Jadi biasanya mujarot itu terdiri dari 4 huruf. Bagaimana kita bisa mengetahui huruf aslinya? Bagaimana kita bisa mengetahui mujarotnya? Maka ada rumusannya yaitu terhindar dari awalan, sisipan, dan akhiran. Coba perhatikan. Ada awalan al, ma, mi, mu. Nah, ini adalah awalan khusus untuk isim. Ini namanya awalan
khusus isim. Ya. Jadi kalau kemudian kita mau mencari mujarot kata tersebut, kita pastikan dulu yang mau kita cari ini apa? Apakah dia fiil atau dia itu isim. Nah, awalan al dan mamimu ini itu adalah awalan untuk isim. Kemudian ada awalan yayu, tatu, au, nanu. Ini adalah awalan khusus untuk fiil mudhore, ya, khusus untuk fiil mudhore. Kemudian ada awalan a, i, in, ista. Ini untuk umum, artinya berlaku untuk isim dan berlaku juga untuk fiil. Oke. Tahapannya begini, setelah kita lihat ada awalan, baru kemudian beranjak kepada akhiran. Coba kita perhatikan, akhiran. Ada akhiran ani, ya, ada akhiran ani, una, na, ina, tun, atun, ya. Ini adalah akhiran untuk isim. Di akhirannya, akhiran untuk isim. Kemudian ada ani, una, na, ina. Ini adalah akhiran untuk fiil mudhore. Kemudian ada a, u, etana, ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna, tuna, tuna. Ini adalah akhiran fiil madi. Kemudian ada sukun. Biasa kita melantunkannya dengan elalu lilana. Ini khusus untuk fiil amr. Namun terkadang dalam keadaan tertentu, ya, yang ciri akhiran amr ini itu juga berlaku untuk akhiran mudhore. Ya, jadi berlaku juga untuk akhiran mudhore. Nah, setelah kemudian awalan selesai, akhiran selesai, barulah kita cari dari yang sisipan. Namun sebelum masuk ke sisipan, kita hitung dulu abjadnya. Kira-kira ada berapa? Nah, coba kita praktek ya. Kita perhatikan praktek. Contoh kemudian ada kata al muta ko biluna. Contoh umpamanya begini. Al mutako bilu. Nah, coba perhatikan. Pastikan bahwa al mutaqabiluna ini apa? Ya. Al mutaqabiluna ini adalah isim. Kalau kemudian isim, kita perhatikan untuk awalan hanya al dan mamimu. Berarti bagaimana menghilangkannya? Alnya. Berarti alnya kita hilangkan. Nah. Kemudian ada awalan lagi, namanya mu. Ya, mu-nya kita hilangkan. Ya. Berarti awalan al kita hilangkan, awalan mu juga kita hilangkan. Ustadz, tapi ada nih Ustadz, awalannya tak. Perhatikan, ta, ya, yu, tatu, au, nanu, itu adalah khusus untuk fiil mudhore. Jadi jangan diganggu di situ. Berarti selesai awalannya hanya sampai mim.
ya sampai mu. Ini awalan. Setelah awalan selesai, kita beranjak berikutnya yaitu akhiran. Coba dilihat akhiran. Ada akhiran apa dia? Waw dan nun. Betul. Waw dan nun. Nih, waw dan nunnya. Ya. Setelah awalan sudah, ya, awalan sudah, kemudian akhiran juga sudah, maka kita hitung hurufnya. Ya, kita hitung hurufnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 hurufnya. Berarti untuk menentukan mujarot, karena hurufnya ada 5, bisa 4, bisa 3 hurufnya. Perhatikan tadi, untuk menentukan hurufnya itu 4, mujarotnya 3 atau 4, kita lihat hurufnya berulang atau tidak. Sama atau tidak. Ternyata tidak sama. Berarti kemudian pastilah dia mujarotnya ada 3 huruf. Karena di sini ada 5 huruf, berarti ada 2 sisipan di dalamnya. Ya, ada 2 huruf sisipan. Kita perhatikan sisipannya. Apa sisipannya? Pertama ada sisipan alif. Kedua ada sisipan ta. Ya. Berarti kalau begitu yang dihapus adalah sisipan alif dan sisipan ta. Sisalah hurufnya menjadi apa? Qaf, ba, dan la. Jadinya ko, ba, la. Cara membacanya difathahkan semua. Namun apabila nanti kita bertemu di kamus ternyata dia qobula atau kemudian qobila, maka yang benar adalah lihat di kamus. Ya, karena qobala ini 3 huruf, maka dia namanya adalah fiil tulasil mujarot. Oke. Ustadz, bagaimana kita menghafal yang segini banyak? Ya, bagaimana kita menghafal rumusan ini segini banyak? Tenang, kita nyanyikan. Ya, kita nyanyikan. Bagaimana menyanyikannya, melantunkannya? Kurang lebih begini. Mbak perhatikan. Mujarot adalah kata kerja yang hurufnya asli terhindar dari awalan, sisipan, dan akhiran. Biasanya 3 huruf, namun ada 4 huruf, 3 huruf. Fi'il tsulasil mujarot 4 huruf. Fi'il ruba'il mujarot awalan al-mamimu ya yutatu aunanu aiin ista. Itu awalan. Sisipan alif waw ya tada dan to. Tada dan to tambah tasydid. Itu sisipan. Akhiran isim aniuna
Aini inatun atun. Tambah hamzah. Tan atin. Tambah hamzah. Atau tin atin. Tambah hamzah. Akhiran, akhiran, akhiran mudore, akhiran, akhiran, akhiran mudore, ani una, na dan juga ina. Sekali lagi, ani una, na dan juga ina. Akhiran, akhiran, akhiran madi, akhiran, akhiran, akhiran madi, a a u etana, tatu matum, titu matuna, tuna tuna. Akhiran, akhiran, akhiran amr, akhiran, akhiran, akhiran amr, lalu lilana, lalu lilana. Ulang, lalu lilana, lalu lilana. Kalau hurufnya kita ubah ba, maka dia menjadi ebabu bibana, ebabu bibana. Ulang, ebabu bibana, ebabu bibana. Kalau ta, etatu titana, etatu titana. Kalau sa, esasu sisana, esasu sisana. Nah, inilah cara menghafal rumus untuk mencari akar kata dalam bahasa Arab. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Namun sebelum kita akhiri video ini, saya akan coba praktek. Contoh umpamanya. Ya, coba kita perhatikan untuk prakteknya. Ini saya hapus dulu, biar kemudian berdekatan. Oke, coba. Sekarang ada kata adelun. Coba hitung hurufnya, ada berapa? 3. Kalau sudah 3, berarti sudah. Gak usah kita cari lagi. Berarti mujarotnya adalah ain, dal, sama lam. Bagaimana cara membacanya? Fathahkan. Jadi adalah. Apakah nanti di kamusnya dia terbaca adula, adila, atau adalah? Maka yang benar adalah kamus. Oke. Sekarang kalimat berikutnya adalah yunfiquna. Coba kita lihat rumusannya tadi. Kira-kira ada awalannya? Ada yu? Ada. Maka yu-nya kita hilangkan. Ini apa? Mudhore. Betul. Maka yu-nya kita hilangkan. Sebab apa? Yu-nya ini tadi adalah ciri mudhore. Oke. Kemudian akhiran waw dan nun nih. Waw nun. Kita sering bacanya una. Nah, Mbak perhatikan, ini tinggal una. Unanya hilang. Tinggal apa? Tinggal nun, fa, kof. Nah, apa nun, fa, kof? Titiknya kebanyakan ya. Nun, fa, kof. Maka cara bacanya gimana? Fathahkan. Nafako. Apakah nanti di kamus dia nafuko, atau nafiko, atau nafako? Maka yang benar adalah kamus.
Coba contoh satu lagi. Yukinuna. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Awalan yu-nya kita hilangkan. Akhiran unanya. Waw dan nun. Tinggal apa? Wa, ko, na. Nah, fathahkan. Apakah nanti dia bacanya wakina, wakona, atau wakuna? Ya, itu yang menentukan kamus. Namun sahabat Yasir, dimanapun Anda berada, coba perhatikan. Ya, kalau sudah ketemu mujarot begini, ya, mujarotnya adalah wa, ko, dan nun. Ha. Ketika sudah ketemu ketiga huruf begini, sudah ketemu mujarotnya, maka kita perhatikan ada nggak huruf ilatnya. Ustaz, apa itu huruf ilat Ustaz? Nih, huruf ilat. Huruf ilat itu adalah alif, waw, ya. Ada huruf ilatnya? Ada. Mana huruf ilatnya? Huruf ilatnya adalah wa. Maka huruf ilat ini bisa berubah dengan ya, bisa juga berubah dengan a. Berarti ada berapa kemungkinan? Ada sekitar 3 kemungkinan. Apakah dia wakona, atau dia yakona, atau kemudian akona. Namun masih ingat bahwa huruf kedua, ya, huruf kedua harokatnya yang menentukan adalah kamus. Mudah-mudahan video ini membuat ayahanda dan ibunda dan seluruh sahabat metode Yasir dimanapun berada lebih mudah lagi untuk belajar menerjemahkan Al-Quran dan mengi'rab Al-Quran. Mari bersama-sama kita belajar metode Yasir. Mudah-mudahan Allah ridho akan hal ini semua sehingga kita ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Mungkin sampai sini ya. Atas kekurangan saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita untuk memahami lebih mendalam lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.